Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mahendra, mahasiswa dari STKIP PGRI Tulungagung. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonomi Internasional dengan mengulas terkaitnya fenomena COVID-19 atau virus corona. Semenjak WHO atau World Health Organization mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Wilayah-wilayah kota dan negara mulai melakukan penutupan. Tidak ada lalu lintas dan aktivitas yang normal seperti beberapa bulan lalu. Tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi secara bersamaan. Data dampak COVID-19 pada sektor bisnis saya dapatkan dari Yelp Economic Average bulan Maret 2020 yang lalu. Melansir hasil laporan Yelp Coronavirus Economic Impact Report. Dalam laporan ini, Yelp mengungkap sektor ekonomi mana saja yang terdampak dan sektor ekonomi mana yang malah mendapatkan tren pertumbuhan akibat krisis. Harap dicatat bahwa data Yelp merupakan data industri di Amerika Serikat dan bukan Indonesia. Namun, saya merasa naik turun yang terjadi di Amerika Serikat cukup bisa menggambarkan situasi di Indonesia juga. Selanjutnya kita akan ke dalam pokok pembahasan, yaitu apa yang berubah di pasar Indonesia dan internasional dari aspek perilaku konsumen. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yakni keamanan diri, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin memiliki stok makanan dan minuman. Pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman pun caranya berubah. Jika sebelumnya konsumen masih bisa berjalan atau berkendara untuk membeli, akibat pandemi virus ini konsumen harus membeli secara daring atau online. Kalaupun pembelian dilakukan secara luring atau offline, konsumen cenderung memilih untuk membeli kebutuhan yang jaraknya dekat. Berikut ini adalah data dampak COVID-19 pada sektor bisnis saya dapatkan dari Yelp Economic Average bulan Maret 2020 yang lalu. Yang pertama dari sektor tampak tumbuh. Perubahan prioritas konsumen tergambar dari data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pembelian konsumen di bisnis hasil-hasil agrikultur seperti hasil perkebunan, air konsumsi, toko daging, dan toko buah serta sayur. Angka pertumbuhan bahkan mencapai 430%. Begitupun dengan toko bahan-bahan pangan yang meningkat sebesar 200%, terhitung sejak awal Maret 2020. Namun krisis COVID-19 tetaplah krisis yang berdampak pada ekonomi. Para konsumen cenderung untuk menahan diri melakukan konsumsi dan memilih untuk memiliki uang secara tunai. Dampaknya adalah peningkatan transaksi terjadi di penggadaian sebesar 82%. Dari uang yang didapatkan dari penggadaian tersebut, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan farmasi yang diharapkan bisa memberikan perlindungan kesehatan di masa krisis virus corona. Perilaku ini terlihat dari peningkatan dari sektor farmasi sebesar 223%. Begitu juga dengan peningkatan aktivitas di penyediaan alat-alat berburu dan memancing. Pertumbuhannya mencapai 155%, yang menandakan bahwa konsumen berusaha untuk bisa tetap bertahan hidup di situasi terburuk, yakni dengan menemukan makanan dan konsumsi secara mandiri. Selain itu, alat-alat berburu juga bisa digunakan untuk melindungi diri. Yang selanjutnya dari sektor yang tumbuh negatif. Melihat data yang dilansir Yelp, mayoritas sektor yang tumbuh negatif adalah sektor-sektor sekunder yang pemenuhannya tidak terlalu penting bagi para konsumen. Contohnya seperti toko-toko gaun pengantin yang menurun hingga 63%. Di situasi krisis seperti saat ini, tentu sangat sedikit orang yang nekat untuk tetap mengadakan pesta pernikahan. Terlihat pula penurunan transaksi dari sektor barang bekas dan kuno yang mencapai 64%.
Pengeluaran konsumen untuk barang-barang hobi tertentu tidak menjadi prioritas di masa konsumen harus menghemat uang dan memegang uang tunai. Sementara beberapa sektor mengalami tumbuh negatif dikarenakan adanya pelarangan aktivitas di luar rumah, misalnya seperti sektor parkir yang negatif sebesar 63%, kemudian pusat pembelanjaan yang menurun sebesar 58% dan toko-toko pinggir jalan yang menurun sebesar 41%. Begitu juga dengan sektor bisnis, perawatan dan penitipan anak yang menurun sebesar 41%. Sektor-sektor sekunder yang lain tidak menjadi kebutuhan utama di masa krisis adalah sektor hiburan. Sektor hiburan tentu saja hanya akan menjadi kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Contoh sektor yang terdampak adalah toko minuman anggur yang mengalami penurunan sebesar 67%. Sementara hiburan lain seperti terapi pijat dan spa juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 39% dan 23%. Kebutuhan renovasi atap ataupun konstruksi. Sektor ini terdampak paling besar berdasarkan laporan Yelp dengan pertumbuhan minus sebesar 85%. Kemudian, apa yang berubah di pasar Indonesia dan internasional dari aspek perilaku produsen? Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona membuat pekerja di sektor informal dan UKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Ingartubun, mengungkapkan pendapatan usaha UMKM pupus gara-gara wabah COVID-19, sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerja. Dampaknya adalah banyak dari pekerja UMKM terpaksa pulang kampung. Akibat dari COVID-19 mengakibatkan pupus habis pendapatan per hari. Akibat dari wabah virus ini juga disarankan oleh sederetan pelaku UMKM yang merasa kehilangan pelanggannya akibat wabah virus ini. Para pelaku UMKM ini mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan memenuhi kewajiban kredit terganggu. Di foto ini nampak pedagang memakaikan masker wajah pada manekin di Pasar Aceh, Banda Aceh. Sejumlah pedagang pakaian di pasar tradisional tersebut mengaku omset menurun hingga 50% lebih akibat lesunya kunjungan konsumen sejak merabaknya virus COVID-19. Untuk gambar selanjutnya, nampak penjual menata cabai yang harganya berangsur naik di Pasar Senen, Jakarta. Pemerintah akan menyalurkan insentif berupa bantuan langsung tunai atau BLT untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Kemudian dampak COVID-19 ini juga dirasa oleh perusahaan minyak dunia. Harga minyak dunia tertekan akibat dampak virus corona. Penurunan juga dipengaruhi oleh oil war antara Arab Saudi dan Rusia yang sama-sama memilih menaikkan produksi dan memangkas harga di saat permintaan sedang rendah. Mengutip data perdagangan minyak spot jenis Brent di Business Insider, harga minyak dunia Brent pada bulan Februari kemarin dijual 26,9 US dollar per barel. Angka ini merupakan posisi terendah sejak Januari 2016, di mana saat itu harga minyak mentah Brent dijual 26,1 US dollar. Bahkan pada tanggal 18 Maret 2020 harga minyak Brent dijual lebih rendah lagi di level 24,88 US dollar per barel atau terendah sejak Mei 2003. Penurunan harga minyak dunia pada bulan Maret ternyata belum diikuti penyesuaian harga BBM non subsidi. PT Pertamina atau Persero terakhir kali menurunkan harga Pertamax CS pada awal Februari 2020. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tapi juga berimplikasi kepada perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mengalami penurunan. Untuk itulah,
Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Melalui Perpu ini, pemerintah menganjurkan dana 451 triliun rupiah sebagai tambahan dan pembiayaan APBN tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut. 75 triliun rupiah untuk belanja di bidang kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindungan dari APBN dan pembelian test kit, regen, ventilator, dan lainnya. Upgrade rumah sakit lanjutan termasuk Wisma Atlet, insentif dokter, perawat, dan tenaga kerja rumah sakit, santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. 110 triliun rupiah dianggarkan untuk perlindungan sosial. 1. Pembatasan dan keringanan tarif listrik. Gratis pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere. Diskon 50% pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 7 juta pelanggan listrik 900 volt ampere. Kedua, keringanan pembayaran kredit bagi ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, dan nelayan dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah 10 miliar mulai April 2020 melalui aturan yang diterbitkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu apa yang dilakukan jika Anda pelaku bisnis dengan keadaan seperti ini atau dampak wabah COVID-19 ini. Oke, jadi semisal ini saya pelaku bisnis atau pengusaha. Sebagai contoh, toko pakaian yang sehari-harinya berjualan di pasar. Jika pemerintah daerah menerapkan lockdown, pastinya semua aktivitas warga masyarakat akan terbatas. Dan itu pasti akan membuat penghasilan sehari-hari saya terus menurun. Jadi saya akan mengubah produk pemasaran saya dengan menggunakan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce atau juga penjualan online. Semisal saya akan memasarkan produk saya di media sosial, contoh Facebook dan Instagram, atau bisa juga lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Mungkin itu menurut saya jika semisal saya menjadi pelaku bisnis. Sekian ulasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.